angkatan 2017 dan saya ucapkan selamat datang dan juga saya juga di sini izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Barans dari MMB 2020. Oke, kita lanjut aja. Saya selaku MC pada hari ini meminta para hadirin untuk berdoa dulu sebelum memulai acara pada pagi hari ini. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dapat dicukupkan. Selanjutnya kita mulai acara dengan sambutan dari Bapak Kepala Departemen Teknologi, Kepala Departemen Multimedia Kreatif, kepada Bapak Khalid Fatoni, Eskom MP, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami muliakan, kami menyanyi narasumber ya, dari waktu Maria dari siapa? Kemudian juga yang kami banggakan juga mahasiswa MMB ya, MMB semua ya ini ya? Iya Pak. Iya Pak. Semua. Sebenarnya semuanya ini dulu mantan mahasiswa saya ya maksudnya ya. Oke, jadi pertama saya sangat mengapresiasi ya panitia dan juga himpunan mengadakan acara ini gitu ya, dan mengenalkan peluang setelah lulus itu bagaimana gitu ya. Karena semua mahasiswa itu kan punya passionnya sendiri-sendiri ya. Ada yang passionnya pengen kerja, ada yang passionnya ingin kuliah ya. Ada yang passionnya itu wirausaha dan sebagainya. Jadi ketika 2 tahun yang lalu gitu ya, ketika sebelumnya Mas Pak Wika itu kita sebenarnya Politeknik itu D3 itu mau diarahkan ke D4 semua gitu ya. Ya. Cuman kita ya di dalam forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia itu keberatan. Kenapa keberatan? Karena D3 kita ini masih laku kok, gitu ya. Masih laris gitu ya. Jadi serapan alumni D3 MMB itu sangat tinggi. Waktu lulusan itu hanya 1 bulan. Jadi tidak sampai 2 bulan, alumni kita sudah terserap di industri. Sehingga kita tidak mau beralih dari D3 ke D4. Selain faktor yang lain, ya diantaranya kalau mau beralih ke D4 itu juga effortnya juga lumayan. Karena statusnya mahasiswa ini diubah dari D3 langsung D4 semua. Tidak perlu menunggu angkatan berikutnya tapi langsung. Nah itu kan ribet ya. Ribetnya itu karena kita harus konversi kurikulum ya. Yang kelas 3 bagaimana, yang kelas 2 bagaimana, kelas 1 bagaimana. Nah itu kesulitan kalau kita mau konversi langsung. Tapi sebenarnya intinya adalah serapan kita masih tinggi. Dan kita punya rencana untuk membuka D4 MMB. Cuman masih belum. Ya dulu sudah ada ide seperti itu, cuma sekarang masih belum. Ya, belum kita mulai lagi. Nah, kita mau setelah 2024 yang akreditasi PENS, ya kita mau buka prodi S2 multimedia. Jadi kita masih ya D3 multimedia ini masih kita harapkan bisa menjadi D4 lah, ada D4-nya. Ya, cuma masih belum jalan. Kalau kurikulumnya dulu kita pernah desain ya. Kurikulum D4 itu sudah pernah kita buat. Ya. Cuman kerjanya waktu itu masih belum. Gitu ya. Karena kita masih melihat MMB serapannya masih sangat tinggi sekali. Kemudian yang berikutnya adalah peluang setelah lulus gitu ya. Jadi teman-teman itu kasihnya juga macam-macam gitu ya. Kalau lulusan MMB kan banyak yang sudah sukses ya, baik di di industri maupun di wirausaha ya, itu banyak yang sukses. MMB banyaknya di industri nasional maupun internasional. Kita apresiasi sekali. Kemudian yang punya passion lanjut, nah ini juga peluang kita juga besar sekali. Nah, sekarang itu banyak beasiswa itu yang kuotanya masih banyak yang kosong ya, karena yang S2 juga keluar negeri.
Yang di luar negeri itu kita punya beasiswa bidik misi itu juga masih banyak yang kosong. Kuota kita misalnya 500 gitu ya, dan terpenuhi baru 300. Jadi masih banyak yang belum termaksimalkan. Yang S2, S3 ini yang keluar itu juga banyak sekali peluangnya ya, dengan beasiswa LPDP, BPI, ataupun beasiswa dari negara tujuan. Ya. Nah kalau tidak difasilitasi dengan S1 dulu kan nggak bisa kita langsung lanjut S2 ya. Ya S1 dulu seperti Mbak Umi ini ke Indonesia, ya. Mungkin nanti juga ada yang jenjang di ITS maupun di UNER. Jadi pada intinya sih saya harapkan acara ini bisa memberikan wawasan. Tetap nanti pesertanya yang milih, saya mau lanjut kuliah, apa saya mau ke entrepreneur, atau saya mau bekerja, ini nanti langsung dari orangnya masing-masing, dari kalian masing-masing. Tapi yang jelas acara ini sangat bermanfaat ya untuk memberikan wawasan. Dapat tahu ya, yang awalnya mungkin pengen kerja, kemudian setelah dapat wawasan ini jadi pengen kuliah. Atau sebaliknya, ya, yang pengen kuliah, jadi pengen kerja gitu ya. Karena ya setiap orang kan punya sudut pandang dan tidak bisa disalahkan, gitu ya. Karena masing-masing itu punya organisasi sendiri, ya, punya batas sendiri. Tapi memang pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Meskipun sudah bekerja, kalian juga masih bisa lanjut, ya, ke kuliah S1, baik dengan bidang yang sama maupun dengan bidang yang berbeda. Ya, apalagi di instansi negeri itu, ya, orang kalau kerja itu sudah nggak melihat ini lini bidang ilmunya. Jadi yang dulunya kuliah di PENS IT, ya. Seperti istri saya itu dulu alumni PENS ya. Jadi ke IT kerja jadi keuangan, ya. Jadi harus ambil kuliah hukum, hukum dan seterusnya. Itu tidak masalah, gitu ya. Karena ya yang namanya perjalanan hidup kan harus kita lalui mana yang terbaik lah. Ada yang punya ego yang tinggi, jadi dia lulusan IT ya, kemudian dia diterima di CPNS, tapi mungkin dia merasa itu tidak cocok dengan dia, ya. Atau mungkin egonya yang tinggi. Saya dulu punya expert yang tinggi di bidang IT, kok sekarang pekerjaannya kok gini-gini aja. Akhirnya penyalisan. Jadi itu pilihan lah ya. Tapi ya kalau secara umum sih ya kita kan pengennya kerja itu yang nyaman, gitu ya. Yang duitnya banyak, gitu ya. Maunya begitu ya. Tapi kenyamanan itu nomor satu. Tolong nanti kalau misalnya Seperti misalnya beberapa teman yang juga ditawarin pekerjaan yang lebih menjanjikan, tapi dia lebih suka di tempat yang lama. Kenapa? Karena dia nyaman. Dan nyaman itu kan sudah tidak bisa diganti sama yang lain. Jadi memang kita tidak bisa prediksi ya, kita hanya bisa merencanakan ya nantinya yang terbaik bagaimana. Nanti setelah dari sini juga nanti ada mungkin seminar etika dan etika di tempat kerja juga perlu nanti ya Pak Jess ya. Iya. Ya, supaya kita tidak tidak shock culture gitu ya. Kalau mau kuliah lanjutnya juga tidak shock culture. Kok tiba-tiba kuliah LJ itu begini ya? Wah, berapa mata kuliahku yang hilang dan seterusnya gitu ya. Itu nanti bisa diceritakan. Mungkin Mbak Umi juga bisa ngasih opsi. Ya. Kira-kira mau lanjut LG apa mulai lagi dari awal? Gitu ya. Itu bisa jadi opsi juga. Karena MMB ini bidangnya terlalu luas ya. Jadi bidang kita itu dua core, gitu ya. Dua core pertama itu multimedia, core yang kedua itu broadcasting. Itu kan juga ilmu yang besar gabung satu. Sehingga materinya itu mungkin tidak bisa detail ya, hanya diambil beberapa mata kuliah yang penting-penting. Kita diusulkan kemarin di nomenklatur ini, kita mau berubah jadi nama prodi apa? Karena tidak ada nomenklatur di prodi itu yang multimedia broadcasting, tidak ada. Gitu ya. Jadi kita usulkan teknologi penyiaran multimedia.
Karyawan baru nanti seperti itu. Ya. Supaya tidak terkesan jadi dua bidang, gitu ya. Ini nanti prodi kita kan namanya teknologi multimedia and broadcasting. Jadi kan berarti dua bidang. Padahal multimedia sendiri kan luas sekali. Ya, ada animasi, ya ada virtual engineering dan seterusnya. Sudah luas, digabung lagi dengan bidang yang lain juga menjadi. Tapi sisi positifnya, ya akhirnya bidang kita kan luas. Jadi kalau mau masuk kemana-mana itu gampang ya. Itu sisi kelebihan kita. Kita masuk di broadcasting masuk, kita masuk di industri game masuk, industri film masuk, semua bisa masuk. Itu sisi kelebihan kita. Sama juga dengan teknologi game, prodi game kita ini juga terlalu luas. Ya, kita punya 3 kompetensi di situ. Ya, game design, game artis, game programmer. Padahal di kampus lain game design saja, game programming saja. Juga sama, ya. Juga supaya bisa luas jangkauannya kalau mau masuk kemanapun juga lebih mudah. Gitu ya. Jadi saya berharap nanti kita akan banyak mendapatkan wawasan dari sini. Kita nanti Mbak Uli juga didampingi sama Mbak Afidatul ya, Mbak Afida ya, dan juga bisa dikorek semuanya gitu ya, sampai habis semuanya harus cerita gitu ya. Ini juga bahas banyak diskusi. Lagi multimedia ini kan semua di industri media itu kan ada semua di sini mata kuliahnya, mulai dari jurnalistik, ya mulai dari teknologinya, seninya, semua masuk di sini. Jadi kalau ditanya soal ngomong gitu, sebenarnya mahasiswa multimedia MMP itu jago-jago, kita sudah diajari mata kuliah jurnalistik. Gitu ya. Kemudian kemarin juga bisa mengadakan pertunjukan ya PBL itu ya juga luar biasa. Dan kita juga tidak kalah gitu kan. Padahal kita mungkin leading ya di bidang multimedia karena kita punya studio yang bagus ya, kemampuannya juga keren-keren ya, meskipun kemarin beberapa alat rusak ya. Ya diwakili sama dosen, Pak itu alatnya rusak lagi Pak, terus ya apa ini kali yang lain gitu ya. Ini masih diperiksa, ada gangguan sesuatu di jangan yang turun ya, sehingga beberapa kita rusak alat switcher 14 juta itu rusak. Pakai yang lain rusak lagi, waduh udah 28 juta ini. Nah, masih cek ini ya, juga masih di akses ya, kira-kira nanti gimana ya. Jadi teman-teman semuanya, ya dari semuanya silakan ya eksplorasi ya, Mbak Umi dan Mbak Afi, jadi dieksplorasi, gitu ya, digali ya, dionceki gitu ya, cek detailnya. Kalau masuk MMP kan mestinya tidak ragu tampil ya, tidak malu ngomong kan, pasti bisa coba ngomong semua. Mau di PBL kemarin juga sudah cocok gitu ya, sudah lancar. Nanti silakan didiskusikan lebih detail ya, supaya nanti tidak salah jalan. Maunya kuliah tapi itu begini ya Mbak Umi ya. Waduh, saya berani ke yang lain. Waduh, saya ambil kuliah yang lain aja. Karena memang begitu. Jadi ya, contohnya misalnya mahasiswa kita itu, ya alumni kita itu dulu di survei itu ya maunya kerja yang enak-enak. Ya, jadi programmer itu hanya 10% saja. Karena tahu programmer itu susah gitu ya, maunya kerja yang enak-enak. Kalau mahasiswa kan ya sudah teruji ya, dari sisi portofolionya, dari sisi kemampuan umumnya, ya cukup semua. Cuma satu masalahnya mahasiswa MMP yang kalah sama yang lain, soal kesehatan. Jadi istilahnya itu ngawur-ngawur gitu ya, tidur malam, lalu tidurnya digeser ke manusia kelelawar semua ya, geser ke yang pagi. Jadi untuk check up itu gagal gitu ya. Beberapa hasil temuan dari manajemen yang kemarin. Nah, itu berarti kita harus bisa menjaga waktu dengan baik. Gitu ya. Jadi tidur yang cukup, ya caranya bagaimana ya? Mungkin cangkruannya dikurangi dulu pas waktunya lagi tinggi. Diatur waktunya, gitu ya. Kalau pas jam kuliah ini benar-benar dimanfaatkan untuk menggali ilmu itu sebanyak-banyaknya. Ya, kalau malam ya tidur sudah. Ya, jangan sampai tidurnya juga jangan berlebihan. Kita tidur, dia kipasnya dinyalakan. Wah, kalau udah nyalain kipas itu
mestinya jatahnya 7 jam jadi 10 jam tidurnya itu ya. Jadi kipas itu bisa mengganggu ritme istirahat kita. Karena saya dulu juga mahasiswa kan ya, jadi ngawur-ngawur ya cara istirahatnya juga ngawur. Kalau malam Sabtu malam itu game full sampai subuh ya, habis subuh tidur. Dan juga tidak bagus. Dan kita misalkan punya impian yang panjang ya, berarti harus kita kelola kita dengan baik. Kalau soal prestasi pasti jatuh semua lah. Oke, itu aja mungkin sambutan dari saya. Ya, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Kebetulan juga berbarengan juga dengan acara lomba e-sport di lantai 6, lomba game, gitu ya. Jadi, JTMK ini kompak ya, bareng kegiatannya gitu. Oke, thank you semuanya. Ya, terima kasih juga buat panitia, Jessica dan teman-teman. Dan juga Mbak Umi, thank you. Ya, Mbak Vita juga, thank you. Ya, nanti bisa banyak diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sekalian pamit ya. wabarakatuh. Semuanya, thank you semuanya. Ya. Oke, Jessica. Oke, salam semuanya. Oke, terima kasih. Oke, ya, semuanya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ke terima kasih. Monggo, semuanya. Manual. Terima kasih Pak. Manual. Baik, karena tadi sudah dibuka oleh sambutan dari Bapak Khalid Fatoni Eskom MD, mari kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yaitu dari Mbak Umi. Tapi sebelumnya kita bacakan CV-nya dulu dari Mbak Umi. Oke, yang pertama Mbak Umi ini merupakan alumni dari D3 Multimedia Broadcasting PENS angkatan tahun 2017 dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Desain Komunikasi Visual di UNESA angkatan 2021. Mungkin dari teman-teman kalau semisal nanti mau berkomunikasi lebih lanjut oleh Mbak Umi, mungkin bisa dihubungi Mbak Umi lewat sini ya Mbak ya. Oke, mungkin bisa lanjut aja Mbak Umi. Kita mulai seminarnya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya aku mau makasih banget buat panitia udah undang saya di sini dan juga teman-teman yang meluangkan waktunya di hari libur untuk datang ke kampus. Nah, di sini saya akan membahas tentang lanjut jenjang dari D3 MMB ke S1. Nah, sebenarnya kenapa sih saya bisa lanjut atau berkeinginan untuk lanjut ke S1? Yang pertama sebenarnya setelah lulus saya melihat banyak sekali lowongan pekerjaan yang membutuhkan minimal itu S1. Sedangkan untuk D3 sendiri Mungkin bisa di sebelah sini ya, biar untuk D3 sendiri itu sebenarnya ada, namun memang peluangnya lebih sedikit gitu. Terus dan juga saya ini sendiri sebenarnya berkeinginan untuk ke perusahaan-perusahaan seperti mungkin teman-teman pengen juga ke Shopee, Tokopedia atau CPNS, BUMN, itu rata-rata minimal jenjangnya S1 gitu. Lalu yang kedua ini memperdalam skill dan ilmu pengetahuan. Jadi itu setelah lulus itu pasti ada teman-teman yang merasa kayak bingung nih sebenarnya bakat aku tuh di komunikasi atau di desainnya atau programmingnya atau web gitu kan. Jadi itu saya di situ merasa perlu lanjut untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian lanjut S2. Seperti yang Pak Khalid tadi ceritakan, sebenarnya kan banyak peluang untuk S2 maupun S3 ke luar negeri. Sama sih yang nggak pengen kan untuk ke luar negeri. Jadi sebelum lanjut S2 kan pasti harus melalui tahapan S1 dulu gitu. Nah, keuntungan yang didapat kalau teman-teman di sini lanjut S1 yang pertama jenjang karir yang lebih baik. Tapi bukan berarti D3 ini karirnya yang nggak bagus gitu ya, bukan. Kan di sini kita D3 memang ditujukan untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja. Namun memang peluangnya bakal lebih banyak itu kalau kalian bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu.
Kemudian menguasai teori dan praktik. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk skill dan pengalaman yang kita dapatkan itu bisa lebih matang, lebih dalam lagi gitu. Misal yang passionnya di ilustrasi atau di fotografi, videografi itu bisa lebih mendalam gitu. Kemudian bisa berkuliah sambil kerja. Di sini teman-teman dari saya sendiri itu banyak banget yang kerja, tapi nanti akhirnya dia itu lanjut kuliah. Jadi memang dibutuhkan kita tuh lanjut jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik gitu di pekerjaan. Karena di dunia kerja itu juga sebenarnya terbagi ada golongan gitu, ada golongan gaji yang golongan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi kalau untuk yang D3 gajinya berapa, S1 itu bisa lebih tinggi, S2 juga bisa lebih tinggi gitu kan. Kemudian memperluas relasi dan wawasan baru. Jadi selama S1 itu pasti teman-teman bakal ketemu orang-orang baru kan, ketemu teman-teman baru, ketemu dosen-dosen yang pasti bakal bermanfaat gitu untuk kedepannya. Dan juga teman-teman tuh pasti bakalan sering diskusi atau bisa menemukan ide-ide baru dari teman-teman maupun dosen. Selanjutnya difasilitasi dengan baik. Kalau di UNESA sendiri itu banyak banget fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan untuk menunjang skill maupun seperti UKM-UKM yang ada di sana. Lalu bisa terlibat dengan proyek penelitian yang pastinya berpeluang ya. Nama kalian ada di jurnal ataupun ada di kredit suatu karya, itu kan bakalan seneng banget sih untuk proyek penelitian bersama dosen. Kemudian ada kompetensi sosial problem solving, growing menjadi versi optimum yang lebih baik lagi, dan juga open minded karena untuk S1 sendiri kan itu bakalan lebih banyak kita tuh dibentuk untuk bisa menganalisa suatu masalah atau berpikirnya secara lebih kritis gitu dibanding D3 yang kita tahu banyak prakteknya, banyak yang membutuhkan bikin karya gitu. Sedangkan kalau S1 ini lebih banyak untuk kita diajak membahas suatu masalah atau filosofi dari yang desain itu apa, sebenarnya kenapa sih kita perlu desain kayak gitu. Lanjut next. Nah ini gambaran kalau untuk di S1 desain komunikasi visual karena di sini nggak ada yang mata kuliahnya sebelumnya nirmana, jadi harus menempuh mata kuliah nirmana. Pasti teman-teman tahu kan yang di TikTok atau di Instagram itu. Nah ini salah satu tugas nirmana, seru banget. Ada yang suka desain kayak gini lah, atau nggak tertarik untuk DKV? Kayak gitu gambarannya. Yang mungkin suka melukis, suka desain-desain sketsa gitu cocok banget untuk DKV. Bisa di next juga apa. Nah ini untuk mata kuliah selanjutnya itu banyak juga yang desain seperti infografi, sosial media, ilustrasi itu ada. Terus juga kita belajar AR. Sebelumnya di sini pasti pernah belajar AR kan di MMB. Nah di S1 DKV itu juga ada. Kemudian ada science system. Sebenarnya science system yang ada di kampus kayak tanda-tanda itu kan pasti dibutuhkan. Di situ kita bakal explore lebih dalam lagi, analisa-analisa tempat ke lokasi langsung untuk kita melihat sebenarnya science system apa sih yang belum ada. Kita kan lihat ada toilet, biasanya kan desainnya gitu-gitu aja. Nah untuk S1 DKV itu dibentuk, kita tuh bisa berpikir kreatif, bikin science system yang lebih menarik tapi juga mudah dicerna oleh masyarakat gitu. Selanjutnya ini ada video cuplikan dari teman saya. Sebenarnya ada ini matkul-matkul lain yang bisa kita ambil selain matkul DKV. Jadi kayak lintas minat gitu. Ada ini contohnya matkul kriya tekstil ya, kriya tekstil. Itu ada di prodi seni rupa. Terus ada bahasa Jerman, bahasa Jepang, kemudian mungkin banyak yang kita bisa masukin ke jurusan-jurusan lain gitu. Oke, bisa next. Nah untuk lanjut S1 juga banyak banget yang bisa kalian explore, kayak PKM bisa ikut lagi, PMW bisa ikut lagi, dan jujur PMW kalau di Univ itu lebih gampang lolosnya. Kalau di sini PKM, PMW kan bakal susah ya. Kayak kita tuh dirancangnya untuk kalau bisa PKMKC, PKMT. Ada yang pernah ikut PKM nggak? Iya. Ya kan pasti tahu kan. Kita tuh dari Politeknik dirancangnya untuk PKMT atau PKMKC. Tapi kalau di Univ
semisal PKMK, PKMM itu gampang banget buat lolos dan didanai. Kemudian juga biasanya itu kalau kita kan ada monef ya, kalau ikut PKMK itu ada monef yang ribet banget kan. Sedangkan di UNIF tuh nggak sesusah itu. Jadi itu kalian udah dapet dana, terus bisa dijalankan usahanya, nggak terlalu yang strict banget untuk dosen-dosen melihat pertanggungjawaban keuangannya gitu. Kemudian ada magang lagi. Kalau magangnya sebelumnya saya ada di butik Namira Ecoprint. Kemudian ini juga saya magang ikut MBKM di agensi Bima Kreatif. Itu sebenarnya punyanya angkatan MMB tahun 2014. Jadi masnya udah bisa bikin PT yang lumayan banyak banget ininya usahanya. Terus selain itu juga pengalaman di luar itu kalau di DKV kita makin lebih banyak dapat informasi kayak pameran-pameran atau ada seminar tentang desain, itu mudah banget dapat informasinya dari dosen ataupun teman-teman sekitar. Peluang setelah lulus nih, kalau yang D3 kan biasanya memang bisa juga untuk graphic designer, ilustrator, digital marketer, terus ada sosial media spesialis dan lain-lain. Kalau untuk S1-nya itu bisa makin tinggi posisinya, ada art director, ada project manager, terus bisa jadi langsung ke senior. Kemudian ada ini perusahaan unicorn kayak yang Ajaib, terus ada Tokped. Kemudian untuk CPNS, sebelumnya itu saya sendiri pernah daftar CPNS kan, tapi untuk lulusan multimedia broadcasting itu dikit pilihannya. Pilihannya itu cuman di kalau nggak TVRI JTP sama radio, kemudian ada di DPR, satunya lagi ini Kementerian Perdagangan kalau nggak salah. Dan itu minim banget. Kalau mau lolos CPNS itu kan pilihannya harus yang benar-benar menerima untuk multimedia broadcasting. Nggak bisa kalian daftar yang cuma multimedia atau broadcasting aja. Itu tahap 1 bakal gugur gitu. Terus kalau S1 itu peluangnya lebih banyak banget pilihannya. Kalian mau lintas bidang yang bukan yang bukan multimedia, yang bukan broadcasting, itu banyak banget dan kuotanya sampai yang ratusan ataupun ribuan kalau CPNS. Kalau BUMN pun seperti itu. Manajemen trainee. Kalau manajemen trainee itu sekarang kan memang lagi banyak-banyaknya yang pengen manajemen trainee. Itu kalau bisa memang harus S1. Manajemen trainee itu gajinya di atas UMR. Pasti teman-teman pengen banget kerja yang gajinya di atas UMR kan. Kalau manajemen trainee itu ada lulusan PENS tapi dari D4 itu MT gajinya sekitar 8 juta di awal masuk ya. Kalau S1 itu lintas bidang bisa ke bank dan lain-lain, karena teman-teman yang pengen ke bank itu kebanyakan memang lanjut dulu S1 gitu. Lalu ada entrepreneur. Jadi kalau semisal teman-teman lanjut S1 itu bisa banget buka agensi atau berpeluang bikin jasa sendiri yang kemungkinannya memang lebih besar dapat relasi gitu. Dan S2-nya studi lanjut bisa dilihat di sini ada Telkom University, bisa ke ITB maupun S2 di luar negeri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DKV UNESA. Pendaftarannya itu melalui websitenya UNESA dan biayanya itu cuma 350 aja di awal. Lalu ada TPA. Setelah itu lanjut ada wawancaranya ini nanti sama dosennya. Kalau TPA itu kita masuknya DKV itu ke soshum, jadi soal-soalnya tentang yang geografi, sejarah gitu. Tapi sebenarnya ini TPA itu kayak formalitas saja gitu. Jadi formalitas aja. Dan kemungkinannya kalau dari PENS itu banyak yang lolos. Karena sebelum-sebelumnya track record angkatan sebelumnya itu bagus-bagus kalau dari PENS. Nah, ini mata kuliah yang diakui untuk konversi ke DKV. Yang diakui itu cuma segini, bayangkan. Kalian sudah tahu nggak sih kalau mata kuliah di sini tuh kebanyakan tuh cuma 2 SKS, praktikum cuma 2 SKS kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di UNIF praktikum itu bisa sampai 4 SKS atau 5 SKS. Kalau ini yang diakui itu ini aja dan totalnya 44 SKS kalau di UNESA. Dan yang harus ditempuh ini mata kuliahnya, ada sejarah desain yang sebelumnya mungkin ada ya Bu Widi kalau nggak salah dulu itu ngajarnya tentang sejarah desain. Tapi kalau di UNESA kita tuh bakal lebih mengulik
dalam lagi dari zaman yang Socrates, Aristoteles gitu tuh bakal lebih dibahas. Kayak museum-museum yang sampai saat ini tuh masih ada, kita bakal explore dan itu seru banget sih. Lalu ada ini budaya rupa Nusantara, kayak kita belajar tentang budaya-budaya dan desain yang ada di berbagai kota di Indonesia gitu. Dan lain-lain ya. Ini bisa dilihat ada desain penandaan. Desain penandaan ini mata kuliah untuk sains sistem tadi yang saya jelaskan. Terus ada manajemen desain. Manajemen desain ini enak banget di mata kuliah tersebut karena kita belajar gimana cara semisal membuka usaha sendiri. Terus habis itu gimana memanage diri kita sendiri. Apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita gitu. Terus kalau lulusan MMB itu masih perlu magang lagi. Kalian pasti sudah magang kan? Tapi ternyata ada kurikulum yang MBKM itu dan mengharuskan kita itu untuk daftar magang MBKM itu. Selama magang itu masih ada mata kuliah yang konversi untuk KKN. Tapi kalau KKN sendiri biasanya kan ke desa-desa ya. Cuman kalau DKV dari Kaprodi itu bilang kalau DKV KKN ke desa ngapain? Gitu nggak guna kan? Akhirnya bisa ke konversinya lewat kampus Merdeka yang ini SIB, studi independen, jadi lebih bermanfaat gitu. Dan total SKS yang harus ditempuh itu 106 SKS, jadi nambahnya sekitar 2,5 tahun. Harusnya sebenarnya 2 tahun, tapi karena ada tambahan yang magang dan KKN, jadinya nambah 2,5 tahun gitu. Nah, biaya yang perlu dipersiapkan, jangan kaget, sebenarnya uang gedungnya untuk di UNESA itu minimal 30 juta. Ada 30, 60, sama 90. Dan yang paling murah itu 30 juta. Untuk UKT-nya 4 sampai 5 juta dan itu disesuaikan sama ini kondisi keuangan orang tua ataupun pekerjaan orang tua, sama kayak defense kan. Nah ini, lulusan MMB bisa magang, bisa lanjut jenjang ke mana aja. Nah, mungkin nggak semua pengen ke DKV ya. Ini teman-teman, ini data dari angkatan MMB sebelum-sebelumnya yang lanjut jenjang. Itu ada yang di Ilkom UT, ada di Muhammadiyah Sidoarjo, Umsida, Ilkom, swasta itu. Kemudian ada Udinus Sistem Informasi, ada ITAT, deket sini kalau nggak salah ITAT. Saya itu sebelumnya saya pernah tanya bisa ke desain produk, cuman desain produk itu akreditasinya masih belum bagus. Kalau nggak salah itu baru kan C waktu itu, akhirnya baru B kalau nggak salah tahun ini. Lalu ada sekolah tinggi Ilkom ini, Stikosa AWS itu bisa public relations. Sebenarnya ada satu lagi broadcasting, tapi kebanyakan angkatan atas itu lanjutnya ke public relation. Lalu ada LSPR, ini saya baru tahu kalau dari MMB sudah bisa lanjut ke LSPR itu semuanya online, kuliahnya tuh full online. Jadi kalian bisa sambil kerja gitu. Kalau yang selanjutnya ini ada BINUS. BINUS itu dari angkatan 2016 ada yang lanjut. Cuma memang kalian tahu BINUS kan mahal ya. Jadi dikit yang lanjut ke sana. Kalau di total bisa sampai 128 jutaan total keseluruhan. Bisa dilanjut. Sebenarnya ini detail-detailnya aja sih untuk slide selanjutnya. Untuk UT ini beberapa aja mata kuliahnya seputar ini. Kalau misal teman-teman butuh detail mata kuliahnya apa aja nanti bisa hubungi saya aja. Untuk durasinya 3 sampai 3,5 tahun. Terus bisa full online kalau UT ini full online. Kemudian UKT-nya 1,5 sampai 1,7 juta. Murah kan kalau di UT. Kemudian proses pendaftarannya cuma registrasi dan dokumen aja. Jadi nggak ada tes kayak UNESA yang harus PPA sama wawancara tadi. Gitu. Lanjut. Ini Umsida Ilkom. Ini beberapa mata kuliahnya juga. Kalau Ilkom memang ke arahnya kebanyakan komunikasi, terus public relation, terus humas gitu kan. Untuk durasinya kayak UNESA 2,5 tahun. Kemudian UKT-nya kalau di Umsida itu macam-macam sesuai mata kuliah yang ditempuh semester itu. Jadi misal semester awal mata kuliahnya banyak yang diambil nih. Jadi itu 11 juta. Nih, kalau teman saya 11 juta, semester selanjutnya 7 juta, selanjutnya bisa lebih turun gitu. Karena kan kalau semakin semester selanjutnya kan makin dikit mata kuliah yang harus diambil.
Untuk biaya satu SKS-nya itu 206.000. Dan ternyata kalau tadi kan sebelumnya ada mata kuliah yang harus dikonversi ya. Nah itu mata kuliah yang sudah diambil di PENS itu kalian perlu bayar lagi. Jadi satu matkul itu 50.000 satu matkul. Ini termasuk murah sih untuk swasta. Tahapan tesnya ada dokumen sama TPA. Cuman yang perlu dipertimbangkan semisal masuk ke swasta itu, kalau yang saya sudah melewati, ada beberapa perusahaan yang harus, kalau bisa tuh harus dari universitas negeri gitu, dan juga akreditasinya tuh A. Kalau CPNS itu ada minimal kayak gitu, semisal mau daftar di posisi manager operation apa gitu ya, itu tuh ada syaratnya minimal S1 negeri, terus juga ada yang akreditasinya minimal A gitu. Dan juga pengalaman teman saya itu ada yang posisi manajer di Ganesha Operation itu kalau mau masuk jadi manajer harus dari negeri dibanding swasta. Itu yang perlu dipertimbangkan kalian mau daftar ke negeri atau swasta. Misalnya, ini ada Udinus. Angkatan atas itu ada yang ke Udinus Sistem Informasi. Kalau kalian ada yang suka coding, ini bisa jadi pilihan sistem informasi dan IT kalau nggak salah. Biayanya 17 juta, bisa online dan offline menyesuaikan ini dosen. Lalu yang ditempuh tuh 2,5 sampai 3 tahun tergantung tingkat kerajinan kalian. Kalau makin rajin tuh bisa makin cepat gitu kalau di Udinus. Ini kurang lebih mata kuliah yang ditempuh. Bisa dilihat ada matematika bisnis, ada manajemen dan bisnis, basis data, pemrograman dan lain-lain. Ini ada ITAX, sistem informasi juga. Kalau ITAX itu ada kayaknya kelasnya khusus karyawan gitu, jadi menyediakan yang kelas pagi sama malam. Misal kalian sambil kerja itu bisa banget di ITAX. Uang gedungnya tuh cuma 3 juta dan kuliahnya itu 2 tahun. 2 tahun aja. Terus biayanya itu bisa dicicil. Kalau di ITAX itu per bulannya 1,3 juta. Total SKS-nya itu ada 152 dan kalau MMB diakuinya SKS-nya cuma 38. Kalau di UNESA tadi 44, di ITAX itu cuma 38 karena jurusannya lumayan beda gitu, sistem informasi. Ini kurang lebih mata kuliah yang ditempuh, mirip-mirip sama yang sebelumnya, banyak ngodingnya. Tapi kalau teman-teman saya sebelumnya itu memang yang kerja sambil kuliah, jadinya ambilnya malam gitu, bisa. Ini Stikosa AWS Public Relation. Kayaknya Jessica bisa daftar di sini Public Relation. Mata kuliah yang ditempuh, nah itu ada bahasa Indonesia, jurnalistik, pengantar komunikasi. Kayaknya seru-seru banget kalau yang jurusan kayak gini. Biaya gedungnya lumayan, 12 juta, UKT-nya 6 juta, bisa dicicil per bulan 1 juta kalau di Stikosa AWS. Konversi SKS-nya tapi kalau di Stikosa AWS ini skripsinya nanti bayar lagi. Kalau skripsi 750.000 bayarnya. Ada online, offline, dan ada kelas pagi, kelas malam. Angkatan 16 itu ada yang kerja di Humas PPNS. Terus lanjut kuliahnya tuh di Public Relation ini, Stikosa. Nambahnya 2,5 sampai 3 tahun. Nah ini ada LSPR itu bisa ke S1 Ilkom sama DKV. Ini full online, tapi saya jujur kurang tahu sistem dan berapa lama nambahnya karena untuk angkatan sebelumnya itu baru 1 yang lanjut ke LSPR dan itu baru mau daftar tahun ini gitu. Lalu untuk selanjutnya ada BINUS. Di BINUS itu bisanya manajemen bisnis dan juga SI, sistem informasi kayak tadi. Durasi kuliahnya 2 sampai 3 tahun tergantung dari IP kalian gitu. Kalau semisal kurang IP-nya itu bakal nambahnya sampai 3 tahun kalau di BINUS. Dan itu full online. BINUS itu ada pilihannya Malang, Semarang, sama Bandung dan Jakarta kalau nggak salah. Ini biayanya kalau BINUS awal itu 12 juta tapi belum gedung, belum biaya lab, belum biaya lain-lainnya kalau di BINUS. Sudah? Sudah, terima kasih teman-teman. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya-tanya dulu sama Mbak Mi. Oke. Ya, monggo Mas.
Jadi ini Mbak, yang mau ditanyakan perkenalan nama saya Setiawan dari kelas MMB tingkatan 21. Jadi yang ditanyakan itu apakah ijazah di Pens itu masih berlaku jika kita ingin lanjut jenjang? Lanjut jenjang kuliah ya. Iya. Ijazah. Kalau ijazah itu, oh ya makasih sebelumnya pertanyaannya. Kalau ijazah sebenarnya berguna untuk ini tahapan registrasi aja dokumen. Di dokumen itu biasanya kalau daftar perlu transkrip ijazah, transkrip nilai, kemudian sama sertifikat kayak gitu aja. Jadi butuh sih. Nah, untuk tahap dokumen aja. Berarti maksudnya masih berlaku nggak ijazah di Pens itu? Kalau buat ngelamar kerja gitu? Oh kalau lamar kerja ijazah itu ya untuk dokumen aja sebenarnya sih. Kalau pengalaman kalau pengalaman saya jarang dilihat kalau ijazah itu. Kalau transkrip pun paling dilihat IP-nya, karena ada yang mungkin bisa jadi pertimbangan dari pihak humasnya kayak IP-nya, oh anak ini 3,5 dibanding yang anak ini 3, berapa gitu. Tapi kebanyakan yang jadi nilai lebih itu kalau kerja lebih ke portofolio kalian sama CV kalian gitu. Pokoknya pengalaman harus diperbanyak dan juga porto sih. Gitu. Perkenalkan nama saya Fitra. Pertanyaannya, selain dari persiapan yang diperkenalkan tadi, misalnya kita harus gimana gitu nyiapin mental mungkin buat masuk lanjut jenjang gitu, terus mungkin perbedaan kehidupan politeknik sama universitas itu. Terima kasih. Yang pertama kalau untuk mental ya, persiapan mental lebih ke ini sih, kalian harus setelah lulus itu harus cepet-cepet kayak nyari yang kalian tuju gitu. Yang kalian tuju sebenarnya pengen ke tadi jurusan DKV atau jurusan sistem informasi atau kalian pengen ke yang IT, itu harus update banget dari websitenya karena kan takutnya kelewat gitu loh. Terus habis itu kalau culture-nya antara Poltek sama Univ itu beda banget. Kalau di Pens kan kita biasa pulang malam, terus dari pagi sampai malam tuh full kuliah, terus malam masih nugas. Sedangkan di Univ itu gampang banget, jujur gampang. Jadi kan kalian kalau dari Poltek tuh enaknya sudah kebiasa yang tugas berat. Kalau yang di Univ itu oh gini aja toh, oh tugasnya segini aja, gitu. Beneran. Sebenarnya serius. Aku tes workshopnya di UNESA kayak gitu. Jadi kalau untuk SKS 1 semester kan fullnya 24 SKS ya, 24. Dan itu ternyata kuliahnya cuman kalau aku tuh 4 hari, enggak. Kayak cuman Senin, Selasa, sama Jumat, kayak 3 hari aja dalam seminggu. Jadi sisanya tuh kosong, padahal itu sudah 24 SKS. Gitu. Jadi kan kayak, oh iya hari ini libur, oh iya 2 hari lagi libur. Padahal tuh SKS-nya udah full. Sampai yang aku pengen gak bisa saya ini nambah SKS aja biar cepat lulus, karena tuh pengen di full kan aja sekalian gitu dalam 1 minggu kayak yang kita di Pens gitu, kalau bedanya. Terus juga kalau di Pens tugas-tugasnya itu kan seputar praktik-praktik gitu ya. Kalau di S1 UNESA itu lebih banyak yang kalian harus baca jurnal, kalian harus baca penelitian yang seputar desain ataupun sejarah-sejarah. Kemudian ada yang asal mulanya semisal apa ya, sebelumnya kayak contoh kecilnya ada komunitas punk gitu ya. Komunitas punk itu tuh bisa dibahas sebenarnya awal mulanya ada punk itu apa, terus dampaknya punk dalam kehidupan itu seperti apa, kayak gitu. Beda banget kan sama yang politeknik. Kita tuh banyak kan lebih diajar untuk berpikir kritis, terus juga menganalisa suatu masalah kalau S1. Ada lagi kan? Atau mau saja? Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan? Ya, monggo. Thank you. Yang pertama, apakah bulan DKV Indonesia itu ada beasiswa yang menerima bulan sendiri? Kemudian yang kedua, proses kuliahnya ini sama seperti reguler tahun atau dibedakan kelas dan jam kuliahnya? Kalau untuk beasiswa
beasiswa sebenarnya banyak, pasti Univ itu lebih banyak daripada Politeknik ini peluang beasiswanya. Cuman kalian tuh perlu explore sendiri gitu. Ada website yang menyediakan beasiswa apa aja, tapi kita yang harus cari informasi itu sendiri lewat entah lewat web, entah lewat Instagram beasiswa. Tapi kalau yang dari kampus sendiri itu nggak ada, karena sebenarnya LJ ini masuk ke dalam jalur mandiri di UNESA itu, anggapannya sama. Lalu yang kedua tadi sama, oh campur enggak ya? Kalau LJ itu campur sama angkatan-angkatan kayak 19, angkatan 2021, 2022, sesuai mata kuliah yang kalian ambil. Semisal semester ini ambil sejarah desain itu diambilnya sama dibukanya buat angkatan 2022. Jadi kita nyampur ke 2022. Selanjutnya mata kuliah yang desain penandaan kita campur sama angkatan 2019 gitu. Jadi temennya kita tuh bakal beda-beda tapi lebih banyak. Tapi untuk beasiswa seperti BPI itu juga nggak bisa ya Pak ya? Kalau itu kurang tahu sih, cuman untuk beasiswa yang lain itu banyak banget. Kalau S1. Ya, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Hah? Apa? Mungkin Kenapa yang mau tanya misal? saya deh Mbak. Iya. Kenalin, saya Jessica. Jadi mau nanya, berarti ini sistemnya itu nanti kalau pas perkuliahan tuh kita kayak ngambil FRS-nya gitu ya? Ambil apa ya? Kalau di sini namanya FRS sih Mbak. Ano, SKS. SKS. Iya, SKS. Iya. Jadi kita ngambil SKS-nya sesuai sama jadwalnya gitu. Benar. Kan Tapi itu biasanya kalau LJ lebih diurus sama kaprodinya. Jadi biasanya sebelum ambil SKS, kaprodinya bakal buka Zoom. Oh ya, kita ikut Zoom hari ini. Terus nanti kira-kira semester ini kalian tuh bisa ambil apa aja SKS-nya. Biasanya dibantu sama ini kaprodi. Dibantuin sama kaprodi. Jadi nggak sembarangan kita ngambil matkul. Kaprodinya tuh juga pengen yang ayo LJ ini cepet lulus gitu. Jadi enaknya langsung di-fullkan SKS-nya di-fullkan. Berarti kalau di sini kan mungkin culture shock-nya pasti kayak gitu sih Mbak. Iya. Soalnya kan di sini udah ada paketnya Paket. gitu. Iya, tapi tuh kalau LJ ya itu kan dibantu sama kaprodi. Jadi kayak sama aja kita udah terima jadi dari kaprodi. Oh. Cuma kaprodinya yang milih. Gitu. Tapi tetap ambil SKS. Tapi itu berlaku di Cafe Unesa. Untuk yang lain itu kalian harus kayak menyesuaikan sendiri jadwalnya. Apalagi kalian sambil semisal ada yang sambil kerja ya. Mata kuliah ini ini bukanya malam gitu. Kalau kalian kerja kan harus ambil yang malam. Terus semisal ada yang jadwalnya tabrakan, kayak gitu kalian harus menyesuaikan lagi. Itu masuk culture shock juga. Oke, dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan? Cukup? Tanya. Iya, boleh. Saya Bayu Yuda mau nanya, bedanya DKV sama desain grafis di UNESA itu apa, Pak? Kalau desain grafis di UNESA itu D3. Oh, itu D3. Kalau S1-nya DKV, jadi kebanyakan temenku tuh ada yang dia desain grafis di UNESA lanjut DKV S1. Itu kalau dari desain grafis ke DKV bebas biaya gedung. Bebas biaya gedung karena satu UNESA. Oke. Tak kira ada Pak. Iya. Adit? Iya. Saya Adit dari Simulanya Mbak ya. Mohon maaf ini agak melenceng. Iya, Mbak Bomi kan dari angkatan 17 ya. Sedangkan pasti ada range 1 tahun lah. Iya. Nah kalau boleh tahu dulu Mbak Umi ini setelah lulus D3 MMB itu kerja dulu sembari mencari info-info buatan di bidang atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari masing-masing kampus tadi yang Mbak paparin itu apakah ada beasiswa tersendiri? Tadi kan udah ditanya semua tadi kan harus dari sendiri. Nah kira-kira dari situ apakah ada website dari kampus sendiri atau dari lembaga pemerintah yang menaungi pendidikan di Indonesia ini? Terus yang kedua Mbak ya, apakah boleh tadi PPT-nya di-share ke teman-teman? Oh boleh kok, boleh, sudah ada di Akmal, sudah. Ini Mbak, makasih. Iya. Oke, untuk yang beasiswa itu sebenarnya kita memang yang harus effort nyari sendiri. Kalau dari kampus itu jarang untuk LJ. Biasanya itu ada website kampus yang informasi beasiswa gitu. Ya udah kalian harus ngulik sendiri apakah itu kita bisa ikut ataukah enggak, dan juga
beasiswa yang di luar kampus. Biasanya kan banyak ya, kayak yang women apa gitu, beasiswa gitu tuh bisa kalian daftarkan. Dan kalau UNESA itu kan ada beasiswa yang bisa didaftarkan untuk beberapa perguruan tinggi aja ya. Nah, UNESA itu alhamdulillahnya banyak terdaftar ke beberapa beasiswa yang ada di Indonesia gitu. Jadi tergantung kita yang sendiri yang kudu effort nyari informasi tersebut. Terus kalau yang pertama tadi pertanyaannya, setelah lulus itu saya sebenarnya ngincar UM, mengincar yang DKV-nya Malang, karena nambahnya itu cuma 2 tahun. Terus dia juga udah A akreditasinya, tapi terakhir itu DKV di UM itu cuma sampai angkatan MMB 2015 yang daftar di sana. 2016 tuh sudah ditutup ini alih jenjangnya, karena waktu itu DKV-nya UM itu lagi fokus untuk akreditasi internasional. Akhirnya nggak buka jalur yang ini alih jenjang. Akhirnya saya kerja dulu beberapa bulan, kerja dulu di sambil nunggu pembukaan yang UNESA. Terus waktu pembukaan UNESA ini pembukaannya kira-kira Desember akhir. Kita kan lulus Oktober ya, Oktober Desember itu buka. Nah kalau yang di UNESA itu aku gabungnya di angkatan 2021. Gabung di angkatan 2021, ada jedanya gitu kan. Jadi kerja dulu baru lanjut ke S1 UNESA. Sebenarnya pengen tetap nunggu UM karena waktu itu dari humasnya belum ada informasi pasti kalau benar-benar ditutup gitu loh UM-nya. Tapi kan sudah lewat 1 tahun, nggak mungkin aku nunggu 1 tahun lagi takut di PHP UM lagi. Ya udah deh daftar ke UNESA. Kayak gitu sih ceritanya. Ya. Oke Mbak, Iya, boleh. saya ada feedback ya. Tadi kan sudah dikatakan sama Mbak Omi tadi bahwa sampai sendiri kan ingin daftar di UM-nya, tadi katanya UM. Nah, kalau semisal nih dari kita, maaf kami kan dari angkatan 21 ya, entah tahun depan tuh lulus. Iya. Nah kalau semisal tadi kan DKV UM ini kan bakal serius di internasional. Nah apakah bisa kami menggali informasi maupun ingin masuk di DKV-nya UM, dan apakah ada referensi DKV lain yang ada lanjutannya dari Mbak? Kalau dari UM sendiri kurang tahu bakalan buka lagi apa enggak. Cuman informasi terakhir itu nggak akan dibuka lagi gitu. Tapi semisal kalian minat nanti kalau udah lulus gak apa coba hubungin aku aja. Nanti aku coba hubungin mbak-mbak yang angkatan MMB di UM gitu. Cuman kurang tahu sih bakal buka lagi apa enggak. Kalian bisa ini sih biasanya nyari informasi ahli jenjang tuh email lewat humasnya univ tersebut gitu. Biasanya diminta buat kita kirimkan transkrip nilai sama ijazah. Nanti itu mereka bakal bales kayak oh iya kita bisa kok untuk jalur alih jenjang, terus nanti mata kuliah yang diambil dan yang dikonversi itu apa aja, mereka bakal informasikan lewat email gitu. Dari Ada lagi? ada feedback Cukup. cukup dari teman-teman lain mungkin. Oh iya tadi belum dijawab yang DKV ya selain itu ya. Oh iya. Belum tahu lagi sih karena angkatan-angkatan dari 15, 16, 17 itu ke bawah yang masuk DKV cuma 15 itu di UM, terus yang 17 itu rata-rata di UNESA semua. Jadi selain itu belum tahu. Sebenarnya pernah nanya ke ini Trisakti Jakarta kalau nggak salah. Ada kalau nggak salah DKV, tapi memang biayanya cukup tinggi dibandingkan UNESA sama UM waktu itu. Jadi yang mungkin recommended itu DKV ke ini ke UNESA. Ada satu lagi yang LSPR itu tapi belum tahu informasi lebih detailnya seperti apa. Itu yang full online tadi LSPR itu bisa sambil kerja. Ya mungkin dari teman-teman ada lagi atau bisa dicukupkan aja? Oh iya. Boleh bertanya Mbak. Untuk kalau misalkan ada biaya SPI ya awal dulu daftar. Nah itu langsung dibayarkan waktu daftar, masuk daftarnya atau bisa dicicil? Kalau yang angkatan 16 waktu itu bisa dicicilnya 2 kali. Jadi selama 2 semester itu 15-15. Tapi kalau yang angkatanku itu langsung harus dibayar langsung 30. Kenapa? Keringannya mungkin lebih ke kayak kalau telat daftar, telat bayar.
Cukup dari teman-teman? Ada lagi? Ada lagi? Saya mau tanya, Iya. Eh, untuk kuota di Indonesia itu berapa, Pak? Banyak nggak? Hmm, Ganti-ganti. kalau untuk di UNESA kayaknya mereka ngambil sebanyak-banyaknya deh. Cuman kalau dari PENS rata-rata keterima semua karena image-nya PENS di UNESA tuh udah bagus banget. Oke. Ngelihat track record-nya angkatan atas, mereka tuh kayak karena kita kan udah terlatih yang kerjakan tugas kerja terus nggak bakal telat-telat, terus kita juga etikanya itu kan etikanya juga dijaga kan kalau di PENS. Jadi itu udah dipandang bagus dari UNESA. Terus foto itu tuh kita kan pasti bagus-bagus gitu fotonya dari FMB. Terus kuotanya lumayan banyak. Kalau yang di angkatanku tuh ada 8 kalau nggak salah. 8 orang masuk semua dari PENS. Yang sebelumnya tuh sekitar 4 orang. Kayaknya bakal masuk semua sih. cukup dari Mas Haris? Sudah, Pak. Oh, oke. Mungkin dari teman-teman lain? Iya. Ya, Vino. Ya, Mbak, saya Vino Prayogi, mau izin bertanya, Mbak. Mungkin ini lebih ke sudut pandang ya. Ini dari sudut pandang Mbak Umi, kita D3 MMB ini seberapa pentingnya sih untuk melakukan lanjut jenjang, Mbak? Sedangkan ya dosen-dosen kita juga ngomongnya juga kenapa belum ada D4 di MMB itu karena emang D3 ini masih bisa bersaing lah di bidang kerja lah gitu. Nah, terus seberapa pentingnya gitu untuk kita bisa melakukan harus melakukan lanjut jenjang? Ini balik lagi ke tujuan kalian masing-masing, pengennya sebenarnya pengen kerja yang seperti apa, pengen mencapai posisi yang setinggi apa kalian itu. Kalau untuk D3 sendiri memang bisa bersaing ke industri, itu bisa masuk perusahaan besar pun mampu gitu karena pengalaman dan portofolionya dari D3. Cuman kalau untuk posisi yang lebih tinggi kayak manajer ataupun direktur, art director itu rata-rata memang minimal S1. Atau kalian yang pengen banget lintas bidang kayak yang mungkin aku mau cari aman buat ke BUMN yang bank kan gajinya ya UMR itu harus S1 gitu. Terus habis itu mungkin teman-teman ada yang pengen ini S2 lanjut S2 kalau pengen jadi dosen atau pengen yang lebih mendalami tentang desain atau ilmu komunikasi itu perlu banget buat lanjut S1 gitu. Atau kayak kalau kamu pengen banget daftar CPNS BUMN itu rata-rata memang pendidikan itu S1 gitu. Jadi kenapa pentingnya kita lanjut kuliah? Itu sih yang realitanya dunia pekerjaan. Ya, mungkin izin feedback ya. Iya, boleh. Ya, apa tadi mau? Lah, Apa santai? Ketawain. Kan memang kita kan ya itu ya, memang perlu lah untuk kita lanjut jenjang ya, tadi menurut Mbak Umi. Nah, terus kira-kira ada nggak sih Mbak kayak misalnya lanjut jenjang yang memang yang D4 gitu Mbak. Jadi kan tadi banyak kan S1 ya. Kalau memang kalau untuk yang D4 sendiri itu ada nggak? Kalau D4 sendiri belum tahu ya karena memang kan setara ya sama S1 dan rata-rata memang dicari itu S1. Kenapa nggak sekalian aja gitu loh ke S1? Sedangkan kalau D4 biasanya lebih mengerucut gitu loh bidangnya. Kalian jadi kurang bisa mengeksplor bidang yang lain. Sedangkan di bidang kreatif kan banyak banget ya sekarang. Kalian bisa ke digital marketing, kalian bisa ke social media spesialis, bisa ke project manager. Itu kalau S1 tuh berpeluang lebih luas buat kalian eksplor posisi-posisi yang ada di dunia kreatif. Kalau untuk mending kalau pengen D4 yang langsung skillnya mending kayak ikut pelatihan atau kursus yang khusus skill itu. Berarti lebih ke memperbanyak sertifikasi ya berarti? Iya, kalau memang yang pengen lebih pengalamannya lebih banyak, mending sertifikasi pelatihan gitu. Ya. Oke, cukup dari Ovina. Oh, Ayo. ya, silakan. Ya, saya itu apakah di DKV itu harus internet? Oh enggak, jujur aku juga sebenarnya enggak seberapa bisa yang ilustrasi. Teman saya juga sebenarnya DKV dia ikut DKV UNS, enggak yang segitu banget di ilustrasi,
sketsa desain kalau nggak salah. Sketsa desain di sini workshop menggambar. Workshop iya, menggambar. pokoknya sudah dikonversi jadi aman. Nggak dapat yang matkul gambar-gambar itu. Cuma Tapi gimana? butuh kayak yang kita harus bisa nyari ide-ide kreatif gitu loh. Pasti karena teman-teman yang lain itu udah minat di DKV, mereka tuh rata-rata yang pintar gambar, terus suka explore yang gambar ilustrasi, terus gambar yang desain grafis beneran desain gitu tuh, ya gitu kan. Jadi lebih dibutuhkan bukan yang bisa gambar aja, cuman lebih ke ide-idenya aja sih. Yang berat tuh mungkin cuma di Nirmana aja, di matkul Nirmana. Sisanya tuh desainnya yang komputer, grafis itu aja, nggak ada yang gambar. Aman. Oke, silakan Adin. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak. Saya Adin dari bertanya. Terima kasih sudah bisa pointer ya. Mungkin ini Mbak, tadi kan di kafe Gaisa kan lebih ke gagasan atau ide apa ya baru gitu. Berarti untuk selama di perkuliahan Mbak Umi ini untuk praktek sendiri berapa persen dari teori? Sebenarnya imbang ya, karena beberapa ada yang udah dikonversi, ada yang belum. Tapi untuk praktek sendiri aku baru dapet di semester depan. Itu banyak praktikum semua, komputer grafis, terus habis itu desktop publishing, branding. Kalau branding di UNESA itu kalian harus bisa gagas ide yang awal mula, misal ada UKM, bisnisnya apa, kalian harus gagas yang dari desain awalnya, terus misal company profile-nya, terus sampai bisa kemasannya, packagingnya itu di DKV ada, itu belajar. Cukup dari Adin? Mungkin dari teman-teman lain yang belum bertanya, pengen bertanya atau bisa dicukupkan? Ada yang penasaran apa biaya-biaya kehidupan di dekat UNESA? Oh iya. Untuk portofolionya sendiri itu bagaimana ya Pak? Apa sama seperti kayak waktu pendaftaran gitu, kayak kita juga challenge terus kita baru buat portofolio? Oh, enggak, untungnya kalau yang dari angkatan 2016 itu mereka ada tes gambar sih. Tapi kalau yang di angkatan itu sendiri itu udah dihilangkan tes gambar. Jadi cuman diwawancara, pas wawancara itu ditanyain kadang portofolionya tuh seperti apa, terus kalian pengalaman apa, pernah desain nggak, terus pernah menang lomba nggak, kayak gitu. Untuk portonya biasanya standar sih, kayak misal kamu ikut project desain apa, itu tinggal dijadikan satu, jadi nggak ada yang challenge gitu sekarang. Nanti portofolionya dari kita sendiri? Iya, ada silakan. Iya benar. Bisa dibagi semisal ada yang foto desain, foto video, terserah kalian. Kayak karya yang berhubungan dengan DKV. Cukup dari Naila? Oke, mungkin teman-teman udah selesai pertanyaan? Ada lagi? Bebas banget kalian, semisal tiba-tiba nanti kepikiran pengen LJ terus penasaran lagi, bisa hubungin aku aja di seluruh WA-nya atau IG-nya, boleh banget. Atau ke univ-univ yang lain bisa lewat aku dulu, nanti aku bakal kasih kontaknya temenku yang kuliah di sana. Mungkin karena kayaknya ini teman-teman juga udah selesai bertanyanya, udah banyak banget juga pertanyaannya. Mungkin kita mau ini sih Mbak, penyerahan sertifikat kepada Mbak Umi dari panitia. Mungkin monggo silakan Mbak Niki. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mbak Umi juga udah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Kita bareng-bareng belajar bareng lah ya, dapat insight baru dari Mbak Umi. Dan juga kita sebelum menutup acara ini kita foto bareng nih sama Mbak Umi. Gimana fotonya? Oh, di depan aja. Mungkin dari teman-teman bisa ke depan juga. Oke, apa Bang?